kasih Allah pasti akan balas. Yakin apa tidak itu? Kalau yakin, ya lanjutkan saja. Saya kerja nggak dibayar, ngapain saya? Ya memang ada sisi-sisi yang kita harus analisis ya, karena kita punya resiko-resiko kecil gitu. Tetapi yakinlah kalau kita melakukan pemikiran sebelum melakukan, artinya kita punya perhitungan yang matang sebelum kita terjun kepada hal yang kita lakukan. Menandakan bahwa kita punya kecakapan di dalam tindakan, punya kecakapan hukum di dalam bertindak. Adalah manusia, hewan lunatik. Tetapi dalam prosesnya ternyata orang banyak yang gagal. Gagalnya di mana? Karena konsep keimanannya tidak integral, tidak bersinergi dengan apa yang dilakukan. Katanya beriman, tapi ketika dia melakukan gagal, kekecewaannya itu berlebih. Kecewa itu natural lah ya, orang punya hati lah, karena dimanapun kebaikan itu haknya adalah berbalas kebaikan. Tetapi larikanlah kepada hakikat, karena yang muzahir yang ini belum tentu akan terwujud semua. Kita yakin dibayar tidak dibayar, Allah pasti akan bayar. Pasti Allah akan bayar. Enggak ada Allah enggak bayar, berarti enggak mengakui Allah maha hebat, enggak mengakui Allah maha baik dong. Kita lebih percaya kepada institusi dari kebaikannya yang terlihat secara zahir daripada Allah yang tidak secara zahir terlihat kebaikannya. Dalam konteks sholat dapat duit langsung, enggak kan? Karena dimensinya sangat luas, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Sehingga kita harusnya sudah pada tahap, kalau misalkan kita melakukan sesuatu kebaikan, melakukan sebuah kerjaan, dan kemudian kita kecewa di situ, kemudian kita tidak siap akan kekecewaan. Kalau kita mau menganalisis adalah, coba direview kembali feedback. Apakah ketika kita gabung kepada institusi itu, kepada sebuah pekerjaan itu, kita sudah melalui tahapan-tahapan pemikiran yang matang atau belum? Jadi boleh dimentahkan lagi seperti itu. Nah, dalam hal itu kalau memang ada poin-poin yang perlu dievaluasi, yang memang harusnya selesaikan di awal. Kalau sudah selesai di awal, kita berhitung, kemudian kita memutuskan, kemudian hak kita tidak terpenuhi, kita nggak perlu lagi tuh, karena kita sudah make sure ya dari awal ini oke, kita jalan. Kemudian kita tidak dibayar, yakin tidak kemahadiran Allah pasti sendiri. Bentuknya kita nggak tahu, apakah bentuknya jodoh yang baik, atau terhindar daripada musibah, atau dipanjangkan umur, atau diselamatkan dari wabah, dari penyakit, atau dalam bentuk kalau kita sudah punya tanggungan keluarga, anak kita dijadikan oleh Allah anak yang hebat-hebat. Banyak kok orang yang hebat nggak pernah diapresiasi secara selayaknya, tapi karena kebaikan, keimanan dia, kesenangan dia kepada Allah, jatuhlah kebaikan itu kepada anaknya, dan anaknya jadi orang-orang hebat. Dan ternyata banyak kok orang-orang yang tidak hebat bapak ibunya, anak-anaknya jadi orang hebat. Dan banyak sekali orang yang hebat ibu bapaknya, anaknya biasa-biasa. Apa itu tandanya? Oh, ternyata kalau definitif orang hebat melahirkan anak hebat, kenapa ada presiden dari anak keluarga yang tidak hebat? Sebetulnya keluarga yang hebat, cuman hebat tidak dalam definisi dia dalam kehebatan. Kan hebat itu bukan hanya materi, tapi kasih sayang.
doa, perhatian. Mungkin mereka hebat di situ, atau mungkin mereka hebat di dalam keikhlasannya, karena mereka melakukan sebuah kebaikan kemudian tidak dihargai secara patut, tetapi dia tetap yakin kepada kebaikan Allah, maka Allah limpahkan kebaikan itu pada anak. Ketika kebaikan itu Allah akan limpahkan kepada anaknya, dia mempersempit diri. Wah, kecewa saya sudah analisa, saya punya satu begini daftar somasi saya. Akhirnya kebaikan yang akan Allah limpahkan kepada dia, kepada anak dia, nggak jadi, karena dia sudah mempersempit diri. Sebetulnya kalau dia terima saja, lau araftum adlallah la taraktumul qusur. Nggak usah diperdebatkan, dipermasalahkan, karena kita yakin keadaan Allah. Allah adil kan, maha dalam adil. Biasakan saja berpikir yang terbaik, perbaiki terus sehingga nanti akan berpikir di atas rata-rata, maka hasilnya bertindak di atas rata-rata. Feedbacknya merencanakan sesuatu juga di atas rata-rata, selalu seperti itu. Originalitas, diferensiasi itu akan selalu mengiringi dan akan meletupkan inisiatif-inisiatif hebat, kreasi-kreasi hebat, dan solusi-solusi yang hebat. Konsepnya sederhana, makanya bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya untuk Indonesia. Oke, bangun. Ini mah cuman badannya, jiwa oke, udah di Mekah. Siapa? Dan itu indah. Ketika kita bisa merasakan keindahan itu, kita merasa walaupun di atas gunung, walaupun di dalam hutan, kita akan merasakan arti dalam hidup. Dan kita akan menghargai kebaikan yang ada pada diri kita. Dan biarkan saja orang menghargai atau tidak, hanya orang yang menghargai kebaikan yang akan menghargai kebaikan juga. Dan hanya orang yang tidak menghargai kebaikan yang tidak menghargai kebaikan juga. Sehingga wajar saja orang seperti itu jangan dipermasalahkan. Habis sih endingnya ya, dalam segala sesuatu itu inginnya janganlah kita bangga pintar sendiri, jangan kita bangga kaya sendiri, jangan kita bangga sukses sendiri. Ketika orang berjibaku untuk menata kehidupannya dari A sampai Z, hanya endingnya untuk kebahagiaan pribadi, dia orang yang sangat kerdil dalam kejeniusan, dalam label manusia yang terdidik, manusia yang berpendidikan. Ternyata hanya manusia yang kerdil, karena orientasinya adalah diri sendiri. Kan konsepnya khairun nas anfa'uhum linnas. Ada seseorang nggak punya, biasa-biasa aja, kendaraan adalah tapi biasa-biasa aja, rumah adalah tapi biasa-biasa aja, punya nilai manfaat yang sangat besar, dia meninggal dikenang dan dikenang, dan setiap orang yang mengenalnya mengenang dan memperkenalkan kepada orang yang tidak pernah tahu. Tapi lihat orang-orang yang kaya, apa ada kenangan? Biasa-biasa. Ya, walaupun tidak semua ya.
Alhamdulillah anak-anak saya kuliah di luar negeri, alhamdulillah mereka hanya nggak ada nilai kemanfaatan yang secara luas yang harusnya dia bisa lakukan dengan kepintaran dan kesuksesannya itu. Apa yang dia bisa kontribusikan untuk umat? Makanya Bi selalu dengan Umi itu merefresh lagi orientasi kita itu apa, berkontribusi kepada agama di jalan Allah, menginginkan sepenggal kisah dalam kehidupan yang barangkali bisa diobrolkan secara ringan dalam suasana santai di surga bersama Rasul. Mereka makan ya kita makan, kita minum tidur ya kita tidur, walaupun mereka di matras yang empuk, kita mah hanya di kasur tipis, kadang-kadang di karpet, kadang-kadang di lantai di karpet aja ngorok Fibra subuh bablas, apalagi di matras. Gawat ini urusan kan nikmat Allah ternyata kasih nikmat itu begitu. Ternyata orang bisa ngorok ngiler itu juga hanya betul kan nikmat Allah. Tapi itu sudahlah, ente mau hidup nanti bagaimana? Ente terjebak kepada sebuah hutan rimba ilusi yang gaib. Sekarang kita sehat, sekarang kita ibadah, sekarang kita sudah melakukan kebaikan, kemanfaatan. Anda jadi orang terhebat saat itu. Bagaimana ke depan? Wa ufawwidhu amri ilallah. Kita serahkan urusan kita. Konsep tawakal, may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kumangke. Laju. Kumaha tuh? Nya kuari kumaha? Kuari we kumaha? Engke kumaha teh kuari kumaha? Ulah mikiran engke kumaha kuari teu ngalakukeun naon atuh teh kumaha? Abi mah keur ngomong ge dong jelema bener. Padahal jelema kalau saya punya cerita sedikit nih, mungkin Abi ada saran, ada komentar juga. Jadi pas waktu saya kuliah punya sohib, punya temen, dia kebetulan punya madrasah diniyah Bi. Saya waktu kuliah diajak sama teman untuk bantu-bantu ngajar di situ. Nah, mungkin dari segi materi atau bisyarah ya, kalau lagi ada mungkin beliau kasih. Ya saya juga nggak memikirkan hal tersebut. Ya kalau misalnya dikasih ya saya terima, kalau enggak ya biasa aja karena niatnya membantu. Nah, ketika lulus dari kuliah diminta sama dia untuk bareng-bareng merintis dijadikan madrasah diniyah ya, seperti madrasah diniyah yang lain-lain gitu Bi. Ini kan masih baru-baru di rumah gitu. Nah, dari pihak orang tua saya juga nekaninnya kalau bisa jadi PNS, soalnya gitu. Nah, di situ saya bingung Bi. Ya udahlah, dari sisi teman yang mengajak merintis jadi mudir segala macam, dari diri pribadi saya juga dalam hal mental keilmuan saya juga masih belum belum pantas lah, belum layak gitu. Saya masih banyak harus belajar. Maka dari itu ya saya belum siap Bi. Dan kebetulan saya jalanin aja Bi, apa yang saya dapatkan saya jalanin. Kebetulan ada lowongan di pondok Darko lagi,
akhirnya saya coba-coba aja gitu kan. Kalau misalkan saya diterima saya ambil, kalau nggak diterima saya ditawarin lanjut S2 sama orang tua. Tapi planning A nya saya udah ngambil ngabdi di pondok, mungkin S2 nanti belakangan gampang gitu kan dia. Jadi akhirnya saya ngambil di pondok ini ngajar. Dan yang diajak sama temen itu saya ibaratnya saya pergi gitu dan sampai sekarang juga masih ada rasa nggak enak sama temen gitu. Ibaratnya apa ya, mungkin dari gambaran lebih mengambil sesuatu lembaga yang sudah jadi gitu daripada yang masih merintis gitu. Mungkin rasa nggak enaknya seperti itu. Tapi hidup kan realistis kan? Hidup itu realistis. Hebatnya orang yang belajar itu salah akan dimaklumi. Hebatnya orang belajar, makanya jangan berhenti belajar hidup. Jadi kalau salah wajar, sedang belajar. Belajar itu wajar salah. Dan orang jangan terlalu takut. Dan orang lain nggak boleh terlalu menjustifikasi orang salah benar. Orang lagi belajar hidup, wajar aja salah, mau wajar. Berapa ratus ribu ilmuwan itu dalam mencoba sehingga menjadikan karya macam-macam, Bolham, teori-teori apa. Yang penting prosedur atau tahapan-tahapan menjalankan kehidupan atau suatu kegiatan itu dipatuhi. Apa? Gunakan pikiran kita untuk menganalisis sesuatu yang akan kita hadapi, yang akan kita geluti, yang akan kita selami, yang akan kita terjun di dalamnya. Ada value besar apa di situ? Di mapping aja. Dari bisyaro signifikan apa tidak, bikin aja checklistnya. Apapun tuangin aja yang bentuknya lahir maupun abstrak, yang konkret maupun abstrak. Karena selalu ada, semuanya saling. Orang gaji besar, suruh ngecat air di kolam, ya susah. Kerja ini suruh apa, bikin air selautan jadi tawar, uras langit, suruh bikin ikan jadi asin di air yang tawar. Orang di air yang di asin aja ikan gak asin, adanya ikan asin mau di pasar. Nyari ikan asin di laut nggak ada, adanya di pasar ikan asin. Tahapan-tahapan kita mapping dulu hari, tampil lagi value apa yang kita dapatkan. Oke lah, gajinya atau misalnya tapi kayaknya ini perspektif ke depan. Prospeknya gimana ke depan? Berlanjutan di sana seperti apa? Lalu mendukung nggak kepada pengembangan kepribadian kita? Itu jangan lupa itu. Orang itu kadang-kadang nggak sampai di situ. Orang itu pokoknya gaji besar, tunjangan ada, udah aja loh ini udah. Kita nggak tahu
sepanjang apa kita di sana. Tapi kalau misalkan jadinya biasa saja, tapi lingkungannya bagus, mendukung kepada pengembangan kepribadian, mendukung kepada ilmu pengetahuan. Ini kan alat mencapai tujuan semua, memperbaiki personality kita, top up knowledge kita. Ini alat yang sangat potensial untuk melambungkan kita punya harapan-harapan ke depan. Kecuali kita nggak punya waktu banyak, kita nggak punya daya kembang ilmu dan kepribadian atau potensi yang kita lakukan, yang memang akhirnya hidupnya harus realistis. Masing-masing orang kan berbeda. Benar dia di situ, bisa jadi salah bagi orang lain di situ. Gantung ya orang itu. Kalau orang itu dalam tanggungan, tuntutan yang banyak dari istrinya, dari anak, dari orang tuanya, waktu sempit, orang tuanya di rumah sakit, butuh biaya yang besar, ya idealisme dikesampingkan dulu lah, realistis saja kehidupan kita, mana yang bisa mengcover kebutuhan kita saat itu. Ketika pada zona yang netral-netral saja, ya kita bolehlah sedikit berharap kita akan melejitkan kita punya masa depan melalui kepribadian kita, melalui ilmu kita, itu potensial. Daripada kita harus menyemplungkan diri, oh dia udah 3 tahun kerja tuh di perusahaan itu, di pabrik, dia udah punya motor, dia udah punya rumah, ngelamar langsung diterima, ente bujang lapuk, kutu buku, mana kan ya. Mungkin baik menurut dia, bagi kita ya mungkin kita punya impian-impian ke depan yang kita tidak dalam resiko yang serapat itu pada diri teman kita gitu. Ya, kenapa enggak? Apalagi kalau misalkan di zona yang memang dialognya bagus, lingkungannya bagus, penambahan ilmunya signifikan, pengembangan kepribadian kitanya bagus, tingkat kenyamanannya bagus, suasana kerjanya atau iklim kerjanya bagus, itu rezeki banget. Tapi kan orang kadang-kadang kamuflase, saya nyaman ternyata maju ada sih. Melihat bangunannya hebat, pengakuan dunia, bahkan dunia belum, tapi belum dulu di dalam lingkungan itu kita mendapatkan iklim yang sehat untuk kepribadian. Bisa jadi dalam keterpencilan di atas gunung, di tengah sawah, ada kenyamanan seperti itu. Makanya kenapa orang-orang itu bikin hotel tapi bikin kolam ikan, bikin kolam renang, bikin taman. Karena dimanapun kebutuhan dasar manusia yang kembali ke alam, nyaman, tenang itu selalu ada. Jadi patuhi protokol kehidupannya, harus selesai dulu dalam pemikiran sebelum kita banyak menuntut dan menyesali atas kekecewaan yang apakah kita harus bayar dengan keikhlasan atau tuntutan, kan itu kan pilihan. Protokol pertama kita analisis secara logika kita, potensi sehingga ada nggak urgensi kita di situ. Kalau nggak ada, kita tetap nyemplung ke situ, ya salah seorang atau kurang kalinya. Aduh, iya. Harus selesaikan dulu di awal. Kalau sudah oke, kita merasa ini potensi dan salah, namanya juga belajar hidup ya. Ya kita bisa
bergerak lagi, kita bisa bangun lagi, kita bisa bangkit lagi, kita bisa menata yang baru lagi, nggak masalah. Yang penting jangan tinggalkan Allah dalam segala keputusan dan tindakan. Inilah orang yang selalu, orang logika itu nggak mau dimasukkan Allah, akhirnya berpotensi untuk kecewa, dan dia tidak bisa meredam kekecewaan itu karena tidak melibatkan Allah.